Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 2 Oktober 2023 merupakan peringatan wajib para malaikat pelindung. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta dan penyelenggara hidup kami, puji dan syukur untuk hari baru ini. Engkau selalu menjagai kami dalam peziarahan hidup ini, dan Engkau mengutus para malaikat untuk menjaga kami. Semoga kami semakin menyadari keberadaan mereka dan selalu memohon perlindungannya agar kami tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 23 ayat 20 sampai 23a. Inilah firman Tuhan. Sungguh, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya, dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni olehnya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menggempur musuhmu dan menang atas lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tuhan
Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang menjalar di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu perang. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Muliakanlah hai para hamba yang melakukan kehendak-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 18 ayat 1-5 dilanjutkan ayat 10. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Malaikat pelindung kita. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Hal apa yang paling autentik yang dapat kita rasakan jika bertemu dengan seorang anak?
Bagiku, kepatuhan dan kepolosannya sering membuat aku terperengah dan sekaligus kagum kepada mereka. Aku masih ingat saat anak pertamaku masih di kelompok bermain. Saat itu usianya sekitar 3 tahun. Waktu itu pulang sekolah, aku menggandeng tangan kecilnya dan dia jalan sedikit agak di depanku. Dengan suaranya yang agak besar dan sedikit parau, dia berkata, "Nanti aku mau minum susu di gelas. Tidak mau pakai botol lagi. Itu buat adik bayi." Dia berkata begitu sambil sedikit menoleh ke belakang melirikku dengan senyum bangga mengembang di bibirnya yang mungil. Aku agak heran dengan ungkapannya yang tiba-tiba itu, dan aku cuma menyahutinya, "Oke," seraya membatin di dalam hati. Serius nih anak. Di sisi lain, aku yakin gurunya hari itu pasti baru mengajarkan murid-muridnya agar tidak lagi minum susu di botol. Mula-mula aku menganggap cetusan itu hanya sesaat karena baru dapat anjuran dari gurunya. Tapi ketika sampai di rumah dan ia meminta dibikinkan susu, ia memperingatkan aku dengan kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Dengan tetap bertanya-tanya di dalam hati, aku membuatkan susunya di dalam gelas. Aku menduga-duga, apakah dia akan minum dengan baik semuanya seperti biasa? Dan sekali lagi aku dibuatnya terperengah. Dia langsung minum susu itu, glek-glek, hingga ludes tak bersisa. Ibu, bapak, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kepatuhan dan kepolosan seorang anak sungguh mengagumkan. Hatinya terbuka dan bersih, kepercayaannya kepada nasihat gurunya serta kehendaknya yang dibawa untuk mengikuti nasihat itu kiranya dapat dipahami juga dalam sorot perkataan Yesus dalam Injil hari ini. Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan dalam ayat 10 Injil hari ini, Yesus menegaskan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Dari sini kita tentu bertanya-tanya, apakah kita juga mempunyai malaikat yang menjagai kita? Sebenarnya kita semua punya. Malaikat itu melindungi, membimbing kita pada pemikiran, perbuatan, dan perkataan yang baik, serta mempersembahkan doa dan karya kita kepada Allah. Malaikat pelindung berbicara dalam hati nurani kita agar kita melaksanakan kehendak Allah. Namun, iblis sering membuat kita bimbang dan mendorong kita untuk melakukan yang sebaliknya. Akibatnya, kita jatuh ke dalam dosa. Dalam keberdosaan itu, manusia semakin jauh dari malaikat pelindung. Seharusnya kita bisa menjadikan malaikat pelindung sebagai sahabat kita. Persahabatan yang baik terjalin jika komunikasi terjaga dengan penuh kepercayaan. Bahkan semakin baik komunikasi itu, semakin peka kita dalam berelasi dengannya. Kepekaan hubungan ini yang akan menjaga kita dari kejatuhan ke dalam dosa. Bacaan pertama yang kita dengar dari kitab Perjanjian Lama
menyatakan malaikat Tuhan pun diutus untuk melindungi bangsa Israel. Tuhan mengutus seorang malaikat berjalan di depan bangsa itu untuk melindunginya dan membawa mereka ke tempat yang telah Allah sediakan untuk mereka, yaitu tanah terjanji. Dalam hidup beriman pun, kita senantiasa memohon penyertaan Allah dan berharap malaikat pelindung selalu berjalan di depan kita. Syaratnya adalah mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Semoga kita pun selalu melaksanakan segala yang difirmankan Allah dan semakin peka pada kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Pencipta yang kekal dan kuasa, terima kasih Engkau mengutus malaikat-Mu untuk melindungi kami hari ini dan sepanjang hidup kami. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu bersama malaikat yang Kau utus menjaga kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.